Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatan, yakni nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, sehingga kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang, dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran, sehingga kita bisa mengenal ad-dinul Islam, itu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki Kasim dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta atau PTIQ. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang saya beri judul tentang hikmahnya turun Al-Quran secara bertahap-tahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya, sekali turun saja. Demikianlah supaya kami berkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara teliti. Quran Surat Al-Furqan ayat 25, Surat 32. Dahulu orang-orang kafir sering menanyakan banyak hal kepada Rasulullah SAW, tidak lain untuk merendahkan beliau. Mereka berharap bahwa Rasulullah SAW tidak mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, sampai menyaksikan Al-Quran tidak turun sekaligus dalam satu waktu. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja kalau engkau memang benar-benar Rasulullah? Dari sini kemudian Allah membantah mereka melalui firman-Nya, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 2, tidak diturunkan sekaligus, tidak lain untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama ulumul Quran, proses turunnya Al-Quran melalui 3 tahap dalam kitab Al-Burhan fil Ulmi Quran, juga kitab yang mana kitab Manhajul Irfan fil Ulumil Quran menyebutkan 3 tahap tersebut. Ialah pertama, turun sekaligus izhar ke Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Juga berwujud izharul Quran atau secara utuh. Tahap ketiga barulah diturunkan kepada Rasulullah SAW dari Baitul Izzah, tidak secara keseluruhan, tetapi berangsur-angsur dan bertahap selama kurang waktu sekitar 23 tahun. Dalam suatu riwayat selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Adapun Al-Quran yang diturun secara bertahap-tahap tersebut memiliki beberapa hikmah, antara lain meneguhkan Rasulullah SAW dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy dan siapapun yang menentang dakwah beliau. Sebagai mukjizat, mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, termasuk beragam pertanyaan yang berada memojokkan mereka, menanyakan tentang alam ghaib, masalah haid, masalah hilal bulan sabit, hingga urusan ruh serta hal-hal yang sangat rumit. Maka Quran Surat Al-Furqan ayat 23, surat 33,
ayat 25 surat 33. Allah berfirman yang artinya, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa suatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar, yang paling baik dan jelas. Baik, penjelasannya dalam rangka memelihara ayat-ayatnya dengan berangsur-angsur, itulah pemahaman terhadap setiap ayat yang dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan. Memberi solusi hukum. Wahyu Al-Quran yang diturunkan merupakan solusi umat yang diberikan secara penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum-minuman keras atau khamar, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi atau manusia biasa, akan tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala yang ada di dalam jagat raya ini atau bumi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.